Kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 6, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan kandungannya. Untuk memulai materi, kita baca dulu ya Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 berikut ini. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap dalam teori Big Bang. Kemudian, ayat ini juga menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Air memang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Tubuh makhluk hidup sebagian besarnya terdiri atas air, karena hampir 70% tubuh manusia adalah air. Akhir ayat Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini mengingatkan manusia, apakah manusia tetap tidak beriman meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa? Selanjutnya Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dan kandungannya. Mari kita baca Quran Surat Al-A'raf ayat 54 berikut ini. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Pada awal ayat, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Dia adalah penguasa, pemilik, dan pengatur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi. Namun maksudnya bukan hanya keduanya, melainkan semua yang ada pada semesta ini. Bumi adalah semua alam yang ada di bawah, sementara langit adalah semua alam yang ada di atas, seperti pada firman-Nya di Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam. Dentuman besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat dahsyat yang disebut Big Bang. Materi yang semula termuat di dalamnya, yaitu bongkahan yang menyatu, berhamburan memecah dengan kecepatan yang amat sangat tinggi. Hasil pecahan tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru. Alam terbentuk akibat pecahan-pecahan tersebut. Begitu pula, ia yang mewarnai permukaan bumi dan langit dengan mengisi ruang-ruang kosong yang dapat ditempati. Bumi dan isi langit seluruhnya adalah satu kesatuan. Keduanya, begitu juga matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dan sebagainya, terbentuk dari asap yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa benda-benda ini berasal dari asap yang sama ini, kemudian mereka terpisah satu sama lain. Selanjutnya, kita bahas pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan. Banyak pesan dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan dorongan mencintai dan menguasai ilmu. Bahkan beliau berpesan bahwa menuntut ilmu itu sesuatu keharusan sebagaimana dalam hadis berikut ini. Yang artinya,
Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan tentang keutamaan dari menuntut ilmu dalam hadis berikut ini. Yang artinya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW pun melarang kita untuk menjadi orang yang tidak berilmu, sesuai dengan hadis berikut ini. Yang artinya, dari Abu Bakrah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jadilah kamu orang yang pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan, atau orang yang senang. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Orang yang kelima di sini adalah orang yang bodoh atau orang yang tidak memiliki ilmu. Selanjutnya, kita bahas nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Ada beberapa nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Antara lain, kecerdasan intelektual yang diberikan olehnya mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Aspek spiritual mengantarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemujizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Yang terakhir, kita bahas menerapkan hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah adalah apabila terdapat huruf nun bertasdid atau mim bertasdid, maka dibaca gunnah yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Setiap membaca nun atau mim yang bertasdid, cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasdid itu.